Oke, di sini pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai kedaulatan negara sebagai konsep dasar hukum internasional. Kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan tersebut atas wilayah tertentu menjadi dasar bagi pembentukan suatu negara. Maksudnya di sini kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu, yaitu suatu negara yang sudah bisa merdeka dan bisa mempertahankan hak-hak yang bisa mereka pertahankan. Lalu selanjutnya, pemahaman tentang konsep kedaulatan ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang dinamis atau konteks hubungan internasional yang selalu berubah. Lalu yang selanjutnya, dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Jadi pada dasarnya dalam hukum internasional, kesederajatan antar negara lah yang difokuskan dalam melihat suatu kedaulatan dalam setiap negara. Lalu selanjutnya, hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat. Berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. Lalu kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu perolehan kedaulatan menurut hukum internasional. Dalam hukum internasional pada umumnya tidak membatasi cara-cara untuk mendapat kedaulatan wilayah suatu negara. Namun ada 5 cara perolehan kedaulatan wilayah yang diakui oleh hukum internasional. Yang pertama ada aneksasi. Aneksasi ini adalah suatu metode perolehan kedaulatan wilayah yang dipaksakan dengan 2 bentuk keadaan. Maksudnya di sini yaitu bagaimana suatu negara memperoleh kedaulatan dengan cara menggunakan kekerasan atau dipaksakan pada negara atau biasa kita kenal dengan imperialisme. Ada 2 bentuk keadaan aneksasi ini. Yang pertama, apabila wilayah yang dianeksasi telah ditentukan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak. Lalu yang kedua, apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Lalu yang kedua ada akserasi. Akserasi ini adalah penambahan yang didapatkan melalui penambahan wilayah yang terjadi apabila ada wilayah baru yang ditambahkan, terutama karena sebab-sebab alamiah yang mungkin timbul karena pergerakan sungai atau lainnya terhadap wilayah yang telah ada yang berada di bawah kedaulatan negara yang memperoleh hak tersebut. Jadi di sini akserasi ini adalah cara mendapatkan wilayah yang dikarenakan karena faktor-faktor ilmiah. Jadi contohnya di sini ada karena pergerakan sungai atau karena timbulnya wilayah baru akibat dari pulau baru akibat dari letusan gunung api. Selanjutnya itu ada penyerahan. Sesi atau penyerahan merupakan suatu metode penting diperolehnya kedaulatan wilayah. Metode ini didasarkan atas prinsip bahwa hak pengalihan wilayah kepada pihak lain adalah atribut fundamental dan kedaulatan suatu negara. Penyerahan suatu wilayah mungkin dilakukan secara sukarela atau mungkin dilaksanakan secara sukarela, atau mungkin dilaksanakan dengan paksaan
apabila suatu wilayah daratan didiami oleh suku-suku atau rakyat yang terorganisir, maka kedaulatan wilayah harus diperoleh dengan membuat perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa-penguasa atau wakil-wakil suku atau rakyat tersebut. Baik, yaitu selanjutnya kedaulatan negara dalam hubungan antar negara atau equality. Menurut Ernest Kranenberg, negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok orang yang disebut bangsa. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari sebuah negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, maksudnya negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara tersebut. Adapun sifat khas dari organisasi masyarakat internasional atau kenegaraan saat ini tidak lagi membenarkan seseorang itu mengambil perseorangan atau negara itu mengambil tindakan yang dapat apabila itu merugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batasan-batasannya. Adapun ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh wilayah negara. Itu artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya saja. Negara-negara dapat mengontrol apa yang terjadi di dalam negaranya, tetapi tidak dapat mencampuri urusan di negara lain. Hal ini untuk melindungi dari invasi atas masalah internal dalam negara tersebut. Adapun dalam pergaulan internasional, kedaulatan suatu negara itu bersifat setara atau berlaku setara, seperti yang termaktub dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 1, yaitu the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its member. Maksudnya setiap negara itu menikmati kedaulatan dan setiap negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional tanpa membedakan sistem ekonomi, politik maupun sosial. Dalam kedaulatan suatu negara itu berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan atau berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara itu diakui secara aman dan sempurna untuk menjalin hubungan dengan negara lain, maupun bisa itu berbentuk hubungan bilateral, multilateral, ataupun mengikatkan diri dengan organisasi tertentu untuk mencapai kepentingan bersama. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin karena tadi udah dijelasin kan apa sih kedaulatan, pengertiannya, prinsip-prinsipnya, terus apa sih kedaulatan dalam kacamata hukum internasional, itu udah dijelasin. Dasarnya tadi ada penjelasan juga. Nah terus sekarang mungkin untuk menambah pemahaman kita, agar pemahaman kita mengenai konsep kedaulatan dalam hukum internasional ini semakin komprehensif, kami dari kelompok 1 ingin mengangkat sebuah studi kasus. Jadi ini tentang penerapan konsep kedaulatan negara dalam mengatasi konflik hakim yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Jadi sebelumnya di sini teman-teman udah tahu dan pernah dengar belum mengenai konflik hakim ini? Ada yang pernah dengar? Belum. Oke. Jadi sebelum saya jelasin mungkin sebelum kita menganalisis, mungkin saya jelasin dulu latar belakang konflik hakim ini. Jadi konflik hakim ini sebenarnya itu mencuat di media atau menjadi headline di dunia internasional itu udah lama, udah lumayan lama. Itu pada tahun 2012 itu dikenal dengan tragedi Rakhine. Jadi di tragedi Rakhine ini dia dikenal sebagai konflik antar etnis di Myanmar. Jadi Rakhine ini sebuah negara bagian di Myanmar yang etnisnya itu adalah etnis Rohingya. Jadi ada konflik antar etnis, yaitu etnis Rohingya dan etnis Myanmar, etnis Hindu di Myanmar. Tapi sebenarnya yang melatar belakangi konflik ini terjadi itu bukan cuma konflik antar etnis saja. Jadi ada 3 aspek yang melatar belakangi. Itu yang pertama ada konflik historis, yang kedua konflik aspek historis, yang kedua aspek yuridis, sama yang ketiga itu aspek sosial budaya. Nah aspek historisnya itu, jadi sebenarnya kenapa dia bisa terjadi konflik atau suku atau etnis Rohingya didiskriminasi sama penduduk di sana? Itu karena kalau kita lihat aspek historisnya, suku Rohingya ini sebenarnya bukan penduduk asli atau penduduk pribumi dari Myanmar, tapi etnis Rohingya ini tuh sebenarnya berasal dari Benali, wilayah India bagian selatan, yang dibawa ke wilayah Myanmar itu pada masa kolonial Inggris. Itu aspek historisnya. Kemudian aspek yuridisnya, itu di aspek yuridisnya itu di dalam undang-undang
mengenai kewarganegaraan di Myanmar sendiri itu undang-undangnya lupa ya, pasal berapa? Itu di Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 milik Myanmar, bahwa kewarganegaraan untuk etnis Rohingya sendiri itu masih belum diakui sampai sekarang gitu. Jadi statusnya sebenarnya kalau warga yang beretnis Rohingya ini sebenarnya masih belum diakui secara hukum gitu, kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Terus aspek yang ketiga, penyebab yang terjadi itu ya jelas karena misalnya tadi dia berasal dari wilayah yang berbeda dan dia merupakan pendatang dibawa oleh pemerintah kolonial Inggris. Jadi jelas aspek yang terjadi sosial budaya, perbedaan agama, perbedaan bahasa, juga perbedaan suku. Jadi itu latar belakangnya konflik ini bisa terjadi. Mengapa suku Rohingya atau konflik di Rakhine ini bisa terjadi? Nah, tadi kan ada dijelasin konsep kedaulatan. Konsep kedaulatan negara itu kan diidentikan dengan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara atas wilayahnya. Jadi negara ini tuh punya wewenang yang seluas-luasnya untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan batas ya wilayah negaranya sendiri dan membuat undang-undang yang berlaku di wilayah negaranya sendiri. Dan di dalam hukum internasional, kedaulatan itu adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menentukan dirinya sendiri. Jadi kan kalau kita kaitkan sama hukum internasional, jadi kan kedaulatan ini tuh sebenarnya posisinya tuh agak unik gitu loh, kedaulatan negara ini. Dia berada di antara hukum nasional dan juga hukum internasional gitu. Memang peraturan memang hukum internasional kan mengatur hubungan antar negara gitu. Tapi tetap prinsip yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional itu adalah non intervensi. Non intervensi. Jadi setiap negara tuh tidak boleh semena-mena langsung masuk ke negara orang gitu. Jadi kasus yang terjadi di sini adalah karena konflik ini terjadi di Rakhine, di negara bagian Rakhine Myanmar, terus banyak terjadi kekerasan HAM di sana karena memang diskriminasi ke etnis Rohingya-nya. Terus juga pemerintah Myanmar kan mengeluarkan peraturan kalau mengeluarkan kebijakan kalau militer bisa ikut turun tangan di sana. Jadi banyak terjadi kerusuhan, banyak yang menjadi korban di sana. Nah, akhirnya kan karena konflik ini mengundang perhatian dunia internasional sehingga banyak bantuan-bantuan internasional yang berdatangan ke Myanmar. Tapi bantuan-bantuan internasional mau dari PBB, mau dari UNHCR atau dari organisasi internasional lainnya itu ditolak oleh pemerintah Myanmar. Bantuan tersebut diblokade oleh pemerintah Myanmar dengan alasan, dengan dalih atau dengan tameng yang digunakan oleh pemerintah Myanmar adalah bahwa pemerintah Myanmar itu bilang saya tidak butuh bantuan kalian, saya tidak butuh bantuan dunia internasional, saya ingin menyelesaikan masalah di negara saya sendiri dengan tameng atau dengan dalih itu kedaulatan negara. Jadi kayak gitu. Pemerintah Myanmar ini berdalih juga kalau bahwa bantuan-bantuan yang datang ke wilayahnya itu adalah merupakan orang-orang yang menjadi pekerja kemanusiaan di dalam bantuan yang akan datang itu merupakan agenda internasional yang buat nyusup-nyusupin kelompok-kelompok separatis di wilayah Rakhine. Jadi konsekuensi dari konsep kedaulatan ini kalau kita lihat di kasus ini kan Myanmar ini sebenarnya harusnya tuh menerima bantuan dari dunia internasional, karena emang kan di dalam wilayahnya itu sedang terjadi konflik. Tapi yang diambil sama pemerintah Myanmar itu kebijakan yang diambil itu adalah tidak ingin adanya intervensi dari dunia internasional, maupun itu cuma sekedar bantuan kesehatan atau bantuan kemanusiaan, karena dia bilang ini kedaulatan negara saya ingin menyelesaikan masalah saya sendiri dengan dari kedaulatan negara itu tadi. Nah, apa yang direspon oleh bantuan-bantuan yang akan datang atau dari badan-badan internasional yang ingin membantu di wilayah Myanmar tersebut, karena dia diblokade ya organisasi internasional itu juga dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi intinya kalau emang belum dapat izin dari negaranya, dari Myanmar yang membantu dari PBB atau dari negara manapun itu, kalau belum dapat izin dari Myanmar itu bantuan itu tidak akan masuk. Jadi itulah prinsip uniknya gitu loh, prinsip kedaulatan negara dalam dunia, dalam hukum internasional. Mungkin itu ya dari saya, dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita ke sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ayo.
audiens yang lain ada yang ingin bertanya? Saya juga ini tentang perolehan kedaulatan ya, tapi saya tertarik dengan nomor 1 ini aneksasi. Dan tadi juga ada pembahasan yang sudah dijelaskan bahwa konflik rakyat ini kan konflik yang terjadi di dalam negeri Myanmar, berarti itu termasuk dalam ancaman dalam negeri. Tapi bagaimana aneksasi ini mungkin yang saya tertarik itu karena aneksasi biasanya itu ancaman dari luar negeri kan. Apakah aneksasi ini dilegalkan dalam hukum internasional gitu? Itu pertanyaan saya. Dan misalkan kalau ini dilegalkan atau memang ini tidak dilegalkan karena hukum internasional itu bersifat non intervensi, bagaimana dengan kasus aneksasi Rusia atas Crimea tahun 2014? Apakah itu sesuatu yang legal karena melalui referendum? Tapi kenapa itu malah sesuatu yang disengketakan oleh Barat sampai sekarang? Bagaimana peran hukum internasional? Bagaimana posisi kedaulatan negara di kontekstual yang seperti saya katakan seperti itu? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ades. Untuk audiens yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan Ida. Saya mau bertanya tadi tentang perolehan kedaulatan menurut hukum internasional yang bagian kelima yaitu okupasi, yang mengatakan bahwa yang saya dapat dari penjelasannya itu yang menyatakan bahwa penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak pengurus begitu kan. Terus yang saya mau tanyakan, ketika suatu wilayah itu tidak berpengurus, otomatis kan yang mempunyai powerful dalam menentukan suatu wilayah itu orang yang berada di sekitar sana. Tapi kan ini masuk ke hukum internasional. Jadi pertanyaan saya itu apakah itu termasuk hukum di suatu wilayah tersebut atau hukum internasional? Kan bilang tadi kalau okupasi itu adalah penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berpenghuni. Nah, dia bilang itu kalau wilayah yang tidak berpenghuni itu cara menentukan suatu kedaulatan atas wilayah yang tidak berpenghuni itu adalah orang yang punya power di sana. Nah, otomatis kalau kita berbicara tentang orang yang punya power di sana, otomatis itu termasuk ke dalam satu state, maksudnya negara atau wilayah itu yang mempunyai power untuk menentukan itu termasuk wilayah yang bakal dia kuasain. Nah, yang pertanyaan saya apakah itu hukum, apakah itu termasuk hukum internasional atau masih di dalam hukum dalam negerinya sendiri? Oke. Baik, terima kasih Ida. Untuk audiens yang ingin bertanya lagi, Mungkin satu lagi. Ada nggak? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari para audiens, berikan kami izin sebentar untuk dijawab. Sejauh dari video macam dulu ya. Wajib ke YouTube. Jadi kalau nanya sebentar bilang saya dari lain. Terus wilayah itu diambil alih, jadi proklamirkan nanti
misalnya, jadi itu termasuk hukum internasional atau profesional. Yang tadi saya jelasin juga di contoh kasusnya kan posisinya kedaulatan negara ini kan berada di antara hukum nasional dan hukum internasional. Kan kalau dia mau mengakuisisi suatu wilayah, berarti kan dia harus memberitahukan itu ke dunia internasional atau memproklamirkan itu ke dunia internasional. Yang awalnya itu memang mungkin kebijakan nasionalnya negara itu, karena mungkin wilayah yang mengambil strategis dan lain-lain, kayak dia pengen ngambil itu kan awalnya merupakan kebijakan nasional kan. Dia ingin memproklamirkan bahwa pulau misalnya, pulau ini punya saya gitu, pulau ini punya saya. Tapi kan setelah dia memproklamirkan itu, apa yang dibutuhkan lagi untuk melegitimasi kedaulatannya atas wilayah itu? Pengakuan dari negara lain, pengakuan dari dunia internasional. Dan gimana caranya setelah dia memproklamirkan itu, dia berjuangnya ke dunia internasional supaya negara ini diakui jadi negara. Jadi nanti kalau misalnya kedaulatan itu persinggungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Sekarang. Oke, di sini saya mungkin akan mencoba menjawab pertanyaan dari coach. Didi. Yang dipertanyakan oleh Didi tadi adalah formal. tadi Coach Gidi minta penjelasan lebih tentang akselerasi atau cara perolehan kedaulatan menurut hukum internasional melalui akselerasi. Jadi mungkin saya ingin minta maaf terlebih dahulu, mungkin karena tadi penjelasan saya kurang pas gitu. Ya, jadi di sini tadi sudah saya katakan kalau perolehan kedaulatan melalui akselerasi ini adalah perolehan yang dikarenakan oleh sebab-sebab ilmiah. Seperti tadi saya jelaskan, yang saya katakan karena letusan gunung berapi gitu bisa menimbulkan suatu wilayah baru. Mungkin saya akan menjelaskan contoh yang lain. Contohnya perubahan arah sungai. Maksudnya di sini yaitu perubahan arah sungai lalu meninggalkan arah yang sebelumnya, yang meninggalkan tanah-tanah kering, yang dimana tanah-tanah kering tersebut menjadi wilayah yang tidak berpenghuni, lalu dimanfaatkan oleh suatu negara yang memang berada di sekitaran wilayah tersebut dan dimanfaatkan dan dijadikan sebagai suatu wilayah dan termasuk ke dalam suatu negara tersebut untuk memperoleh suatu kedaulatan. Saya tambahkan sedikit ya, karena saya sudah di ini jam 9 ada lomba karya tulis ilmiah nasional di Kosmos. Saya nggak bisa lama-lama ya. Oke, jadi isu tentang kedaulatan ini isu yang menarik dan sensitif di dalam hukum internasional. Kenapa menarik? Karena itu menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab orang konflik gara-gara kedaulatan. Dan sensitif itu berkaitan dengan kedaulatan, khususnya integritas wilayah dari sebuah negara. Nah, dalam hukum internasional memang dikenal beberapa metode cara negara itu memperoleh wilayahnya. Ada yang legal dan ada yang ilegal. Ada yang by nature, yang akselerasi itu yang cara memperoleh wilayah karena terjadi
peristiwa-peristiwa alam yang negara itu memperolehnya dengan gratis. Misalnya kita tsunami di Aceh, ada perubahan terhadap wilayah. Tentu peta kita dan garis luar batas luar kita dengan India itu akan berubah karena faktor alami, tidak menjadi masalah. Nah, berbeda dengan Singapura ketika dia melubarkan bandara Changi di sana. Apakah itu termasuk akselerasi atau dia mendapatkan wilayah dengan cara ilegal? Pasirnya dari Indonesia untuk melubar wilayah Singapura. Ada okupasi penguasaan wilayah yang belum ada pemiliknya, yang dalam hukum internasional itu disebut dengan terra nullius, wilayah tak bertuan. Negara masuk ke situ untuk menguasai itu. Ini dulu kita pernah punya kasus Sipadan dan Ligitan. Ya, dianggap Sipadan dan Ligitan itu adalah wilayah terra nullius, tak bertuan. Nah, dalam hukum internasional ditentukan okupasi yang benar itu seperti apa, sehingga negara itu diakui bahwa dialah pemilik. Nah, okupasi yang dilakukan oleh Malaysia lah yang dianggap benar oleh hukum internasional. Kenapa? Karena okupasi oleh Malaysia dia menunjukkan kehadiran secara efektif di Pulau Sipadan dan Ligitan. Sementara Indonesia nggak melakukan apa-apa. Effective occupation dalam internasional. Yang ilegal itu aneksasi, memperoleh wilayah dari sebuah negara itu dengan cara biasanya dengan kekerasan. Biasanya dengan membawa kekuatan bersenjata. Yang tadi Crimea tahun 2014 dilakukan oleh Rusia. Waktu itu Eropa sama kayak sekarang ini, hampir perang pada waktu itu. Tapi diurut-urut 2022 berperang kan. Nah, oleh hukum internasional apa yang dilakukan oleh Rusia dianggap waktu itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional karena dia mengokupasi wilayah dari Ukraina. Nah, kita juga dulu pernah dianggap kita melakukan okupasi, dianggap melakukan aneksasi terhadap wilayah Timur Timur. Portugal menganggap kita itu aneksasi, tapi Australia, Amerika menganggap itu bukan aneksasi. Waktu itu Timur Timur mau mengintegrasikan diri ke wilayah, tapi yang yang aneksasi ini sangat bergantung pada politik masing-masing negara. Negara yang mengokupasi, menganeksasi menganggap saya tidak melanggar hukum internasional. Kalau didukung oleh negara-negara lain, maka perbuatan melanggar hukum internasional itu lama-lama dibenarkan. Nah, kita selama 25 tahun aneksasi kita ke Timur Timur itu dianggap legal, tapi tahun 99 dunia internasional meminta Indonesia untuk melakukan jajak pendapat pada referendum untuk memilih, untuk memberikan kesempatan kepada warga Timur Timur untuk bergabung ke Indonesia atau berpisah. Ya. Kita mau nanya. Nah, saya kira ini dulu adik-adik yang bisa kita diskusikan.